Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 9 subtema 3 pelajaran 3 yaitu pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, sebelum lanjut kalian harus mengetahui yaitu apa saja komoditas dasar, yaitu ada pelajaran IPA yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif yang akan kita bahas hari ini. 2. Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Kemudian ada bahasa Indonesia, kalian menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Kemudian kalian melaporkan hasilnya wawancara itu dengan kosakata yang baku, kalimat efektif dan bentuk teks tulisan. Nah, jadi itu kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Ada 2 mata pelajaran yaitu IPA dan bahasa Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini merupakan energi alternatif. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang energi alternatif ini, tapi sebelumnya itu tentang hanya penjelasan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar manfaat dari energi alternatif ini apa saja sih dari energi alternatif ini. Nah, energi alternatif ini bisa digunakan sebagai energi tradisional. Nah, ini manfaat sumber energi alternatif di alam. Jadi manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Jadi sumber energi ini berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, contohnya matahari. Jadi matahari ini adalah merupakan sumber energi utama di bumi yang paling besar. Hampir semua energi berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk manfaatnya memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Selain itu bisa menjemur pakaian juga bisa. Nah, sel surya ini sudah bisa dijumpai di atap rumah. Sudah ada kan. Nah, yang kedua ada angin. Jadi angin ini adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Jadi manfaat ini sumber energi ini adalah perahu layar dan bisa juga untuk membuat kincir angin tradisional. Nah, saat ini energi angin ini digunakan untuk menghasilkan energi melalui alat yang disebut aerogenerator. Nah, kemudian ada air. Air ini sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia dalam sehari-hari. Nah, sumber energi ini kemudian ada panas bumi. Panas bumi ini merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Kemudian dia membentuk menjadi seperti bola, sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan bebatuan yang sangat panas. Kemudian ada gelombang air laut. Gelombang air laut ini saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Itulah dari gelombang air laut. Pemanfaatannya itu bisa menjadi sumber energi listrik. Kemudian nomor 6 ada bahan bakar bio. Jadi bahan bakar ini berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Kalau tumbuhan dia berasal dari biji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Nah, ini juga bisa disebut dengan biodiesel. Biodiesel ini bisa dengan pengganti solar. Kemudian selain itu juga bahan bakar bisa berasal dari kotoran hewan. Ya, bioetanol ini dapat juga mengganti bensin dan premium. Nah, jadi bahan bakar ini juga berasal dari kotoran hewan. Bagaimana untuk penjelasannya untuk kotoran hewan? Nah, ini dia. Kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Jadi ini kalian bisa baca di halaman 123. Jadi bagaimana sih pemanfaatan kotoran ini? Nah, ini juga bisa menjadi pengganti apa? Pengganti gas LPG untuk memasak. Jadi jika menggunakan ini kalian bisa menghemat untuk pemakaian gas LPG. Dan ini juga sudah banyak diminati ya untuk pemakaian kotoran ini, termasuk saat terjadinya kelangkaan LPG, ya kan? Kita bisa bingung untuk mencari gas LPG. Jadi kita bisa menggunakan ini. Nah, untuk bahasa Indonesia kalian silakan melakukan wawancara bagaimana jika manusia tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan itu
ada di halaman 128. Kemudian ada tentang membuat poster. Kalian sudah membuat poster, silakan buat lagi posternya. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan di semua pembelajaran 3 ya, hingga dikumpul dan difoto. Terima kasih.